Hai, nama gue Aksara. Gue bukan siapa-siapa. Bukan orang populer, bukan orang menarik, ataupun orang pintar. Gue adalah orang biasa yang hidup di dunia ini. Kehidupan gue ya tidak semenarik orang lain. Orang lain biasanya menghiraukan gue. Jadi gue bisa menarik kesimpulan kalau nggak ada yang tahu keberadaan gue di dunia ini. Ironis sih, tapi untungnya gue punya dunia gue sendiri. Melihat sesuatu yang gak bisa dilihat oleh orang lain, meskipun itu hal yang membuat orang berpikir kalau gue itu orang aneh, autis, dan gila. Apa salah ya jika gue memandang dunia itu berbeda dari kelihatannya? Nih, jangan begini, nyala begini, begitu. Nomor adanya, ini ibu bakal bagiin hasil ulangan minggu lalu dan ibu panggil, tolong diambil ya ke depan. Pertama ada Levin, boleh maju. Ini ulangan kamu sama pantun. Bagus banget, ditingkatin lagi ya karena minggu depan udah PAT. Baik Bu, makasih Bu. Iya, sama. Yang kedua ada Clara. Ini Clara. Dan kamu nih KKM loh. Minggu depan ada PAT, ditingkatin lagi. Kamu belajar kan? Ada sekolah Bu. Aksara. Aksara. Maju dipanggilin. Kamu waktu itu ulangan belajar gak minggu lalu ini? Ini main kamu merah loh. Minggu depan ada PAT. Kamu mau ngapain? Perjawaban ngaco semua, kamu belajar kan? Apa enggak? Main terus ya? Gimana sih? Ini tingkatin lagi, minggu depan gue punya remedialnya. Gak guna lu belajar kan? Belajar juga masih jelek nilainya, aduh. Cabut sana, cabut. Karena nilai akademik gue hancur di sekolah, Bapak selalu marah. Setiap hari, bahkan setiap waktu. Bapak itu pengangguran kalau di rumah suka minum alkohol. Saat sudah mabuk dan ketemu gue, pasti Bapak langsung main tangan meskipun gue gak salah apa-apa. Seakan-akan keberadaan gue itu mengganggu Bapak. Tunggu lah. Dulu. Lu. Sini. Kemarin guru lu bilang ke gua, lu ulangan. Enggak, ulangan lu mana? 34. Lu remedial. Hah? Enggak. Lu tuh sekolah jangan buang-buang duit gua bisa buat beli bir. Anjir. Di lain sisi, ibu yang jarang pulang ke rumah, entah kemana dia. Lu masuk kamar. Pernah suatu kali aku melihat ibu bersama pria lain. Tapi sampai saat ini aku masih menutup mulutku. Aku pernah sekali membututi ibuku pergi saat malam-malam. Ternyata ibu suka pesta sambil minum alkohol. Saat pulang dia membawa banyak uang. Gue tidak tahu uang itu asalnya dari mana. Uang itu yang menghidupi keluarga ini. Meskipun begitu, ibu adalah orang yang lumayan dekat denganku terlepas dari keburukannya. Orang gila itu main tangan lagi ya? Sini mama obatnya. Urus tuh anak lu. Diem lo. Dasar pengangguran. Sebenarnya ada sih yang tahu keberadaan gue, yaitu pembuli. Lah, udah lepas rehab nih orang. Apa matinya sih lu orang gila? Mau gue bantuin taruh di tas lu?
Aksara. Aksara. Jalan lama banget sih. Gue potong juga kaki lu anjing. Sini. Lu beli minuman gue sekarang. Minuman gue lagi habis. Ya, ngerti? Kok cuma segini kok? Kan lu ada uang jajan dari malu, tambahin lah. Ah, pelit banget sama bapak sendiri. Udah bang. Gak lama ya. Aksara, kamu udah sadar? Gue di mana? Lu siapa? Aku Laura, pas kamu tadi aku bawa ke rumah karena aku ngeliat kamu pingsan di jalan. Ya udah deh aku bawa ke sini. Thanks ya, sorry gue udah ngerepotin lu. Apa kok? Aksara, kamu udah sembuh? Gue gak apa-apa. Kamu kalau ada masalah cerita dong ke aku. Aku bilang kamu kalau ada masalah cerita. Emang peduli apa lu? Hari ini aneh. Cewek yang nolongin gue kemarin ngajak gue ngobrol di kelas. Gue yang tampilannya kayak begini diajak bergaul sama orang lain. Rasanya tidak pantas. Aksara, kita mau bareng sama kita kok. Kok kamu cuek banget sih? Gimana kalau kita ngejalan dulu? Kamu suka jalan kan? Gak. Gue nggak tahu kenapa cewek ini terus ngajak gue ngobrol. Dari sekian banyaknya orang dia milih ngajak ngobrol gue. Padahal dia punya temen banyak, dia pinter, disukain sama semua orang, dan dia cantik. Entah setelah itu gue jadi sedikit terbuka sama dia. Seakan-akan dia mau berteman denganku. Hai, kamu bisa kenal sama aku? Sebenarnya lo mau apa sih? Mau aku bisa kenal aja lagi sama aku. Ya udah, gue nggak punya temen. Bokap gue alkoholik, emak gue suka clubbing. Gue tolol, puas. Tapi aku mau kok jadi teman kamu. Lu yakin? Iya. Sejak saat itu kami sering bermain bersama. Di kelas kami selalu duduk bersama, pulang pun bersama. Dia selalu mengajariku materi yang ada di sekolah. Aku mulai menyukainya karena dia baik banget sama gue. Gue ada rencana buat melamarnya menjadi pacar gue. Kenapa? Gue mau ngomong pas pulang sekolah, bisa nggak? Bisa kok. Kenapa? Kok berhenti? Gue cuma mau bilang kalau lo tuh teman pertama gue, dan gue rasa lo teman baik gue, dan lo udah ngajarin banyak hal sama gue sampai gue bisa di titiknya. Kamu cuma ngomong itu aja. Sebenarnya gue suka sama lo. Lo mau nggak jadi pacar gue? Kamu serius? Gue nggak nyangka dia mau sama Ayo gue. aku mau. Seneng banget rasanya punya orang yang bisa nerima lu apa adanya. Semenjak ada dia, hidup gue berubah. Mulai dari sekolah nilai gue naik dan akhirnya perlahan gue jadi juara kelas. Bapak pun mengetahui hal tersebut. Dia mulai bangga terhadapku yang tidak lagi gila. Mama pun
sudah jarang pergi keluar karena dia merasa muak dengan kehidupan malamnya. Jadi dia mulai fokus ke keluarganya. Keluarga ini perlahan terbangun kembali dari keruntuhan. Aku sudah tidak lagi berpenampilan dari biasanya. Aku tampil rapi dan bersih. Jadinya sudah jarang dibully lagi. Akhir cerita hidupku yang bahagia bukan? Tapi selama ini dia gak pernah ada. Semuanya hanya mimpi. Dia gak nyata. Dasar orang gila. Gue gak tahu selama ini ironis sih. Dari sekian banyak yang pernah dia dan dikenalkan gue. Intinya sih lu orang gila. Pasti gak pasanya. Padahal dia punya semuanya. Si Sopernioku memperburuk. Selama ini semuanya hanya pikiranku. Berpikir takdirku akan berubah. Tapi ternyata aku salah. Aku gak akan pernah punya teman. Aku gak akan pintar. Aku gak akan punya ayah yang peduli untukku. Aku gak akan punya ibu yang selalu ada buat aku. Aku gak punya apa-apa karena aku bukan siapa-siapa. Lebih baik aku akhiri semuanya.